Saya bisa tolong whiteboardnya diangkat. Saya mau sampaikan satu hal yang penting sekali dan saya minta Anda berikan atensi perhatian yang ekstra pada sore hari ini. Dan saya masih ingin melanjutkan akan wajah manusia kita minggu yang lalu. Dan saya belum bisa bergerak lebih jauh karena ada dorongan Tuhan yang kuat untuk saya bicara akan satu subjek ini. Nah, besok saya tidak akan menyampaikan firman karena kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto akan bersama dengan kita. Nah, beliau ini yang ngajarin saya khotbah sekian 20 tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu beliau ini yang ngajarin saya khotbah. Tidak semata-mata ngajari saya khotbah, tapi tanpa sengaja itu kemudian saya diajari khotbah. Dari mana ngerti saya bisa belajar khotbah dari beliau, simple sebetulnya. Saya masih ingat dulu kami ada persekutuan doa di Gedung Pemuda. Sekarang sudah tidak ada, tinggal dari Gedung Aztek ya di Pemuda itu. Dan kita sewa tempat itu, sekali sewa murah sekali, 25.000. Tidak ada AC, cuman kitiran di atas yang berbunyi kalau lagi kepingin ya jatuh aja begitu saudara. Nah, tempatnya gelap sekali, belakangnya itu ada kordennya dari bludru merah sebetulnya, tapi kenyataannya hitam, saking kotornya itu ngeri sekali lah. Lalu alat musik tidak punya, sampai kita punya juga, lalu kita beli barang-barang bekas, beberapa speaker dulu itu kalau nggak bunyi digebrak dulu, lalu bunyi. Pokoknya main gebrakan semua. Kenapa kok gitu Pak? Ya memang begitu kondisinya. Jadi kita sewa dan kondisi menyedihkan, tapi Pak Adi ini yang memulai, namanya Persekutuan Doa Karismatik. Tahun-tahun itu agak mengerikan orang dengar karismatik, tapi beliau yang memulai. Saya masih ingat setiap Sabtu, saya seringkali main di kantor. Kalau Anda tahu jalan Imam Bonjol ya, yang paling ujung dengan Tugu Muda, dari sini sebelah kiri, cat abu-abu itu dulu kantor kami, itu kecil sekali, itu pun pinjam. Dan kemudian saya seringkali jalan kaki, dari rumah saya ke situ, dan kemudian saya masih ingat setiap sore Pak Adi pasti akan di kantor menyiapkan firman buat besok hari Minggu dia akan persiapan. Dan ketika saya datang, dia suruh saya masuk, lalu kemudian akan diajukan banyak pertanyaan. Misalnya begini, dia baca tentang Yairus yang anaknya dibangkitkan Tuhan, dia akan bertanya pada saya, 3 faktor apa kira-kira yang membuat Yairus ini anaknya bangkit? Loh kok 3 dari mana ya? Pokoknya dia maunya 3. Kalau 4 kebanyakan, 5 apalagi, 3 aja cukup. 3 faktor apa? Menurut Anda apa? Lalu saya akan keluar idenya, ini. Kemudian dia caratin ya, yang masuk akal, tiba-tiba minggu berikutnya, hari berikutnya, dia khotbah keluar itu. Poin kedua. Terus itu dari saya, ikut urun khotbahnya dia. Nah lama-lama kalau Anda sekian lama terus begitu, saudara akan khotbah seperti dia berkhotbah. Cara berpikir Anda akan dilatih seperti itu. Jadi suka nggak suka yang terjadi. Dan sampai sekarang setia dari ketua sinode, dan besok akan melayani kita minggu pagi dan minggu sore, saudara akan diberkati. Di School of Acts, Pak Adi ini dikenal sebagai Raja Ilustrasi. Serius, kalau Anda pernah diajari, ini beliau ini the Master of Illustration, itu adalah Pak Adi Sutanto. Dan kalau ada pertanyaan, hati-hati jawabnya karena ya atau tidak, selalu jawabannya atau di tengah-tengah. Kalau Anda jawab ya salah, tidak salah. Jadi kalau anak-anak TSOA tahu, sekali kejebak dia, kali yang kedua ada pertanyaan, semua diam. Tidak ada orang yang mau jawab karena sadar akan terjebak lagi. Well, tapi besok akan jadi berkat yang luar biasa buat kita. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada Anda, saya ingin meneruskan, ada dorongan kuat dalam hati, tadi saya berkata, untuk menyampaikan subjek ini. Sepertinya kelihatannya kok duniawi sekali Pak, sebetulnya tidak. Karena ini semua based on the Bible, dasarnya pada Alkitab. Nah, saya berdoa cara berpikirmu, terutama yang masih muda-muda, diubah Tuhan mulai dari sekarang. Alright? Nah, sekarang mari kita buka dulu Amsal pasal 14. Kita akan membaca bersama ayat ini, Amsal 14, ayat yang ke-34. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Kebenaran meninggikan apa? Derajat bangsa. Tetapi
Dosa adalah noda bangsa. Alkitab berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Kalau suatu bangsa bisa diubah, ditinggikan, dinaikkan derajatnya, saya percaya pribadi lebih ringan ngangkatnya. Amen. Ngangkat suatu bangsa, kebenaran itu sanggup. Ngangkat pribadi lebih enteng. Coba ngomong kepada sebelah Anda, berkata, kebenaran akan membuat derajatku dinaikkan Tuhan. Coba ngomong, saudara. Amen. Nah, setiap orang dengar kebenaran, jangan berkata, ini khotbah. Alkitab berkata, kebenaran itu punya kuasa meninggikan derajat saudara. I wish, saya harap saya bisa tunjukkan kepada saudara, tapi saya belum punya nyali untuk menunjukkan kepada Anda. Saya lagi dikerjain sama anak-anak saya. Kami menemukan akan foto lama saya. Saudara mau pernah tahu model saya tahun 80-an, 81. Bukan kayak catatan Siwi. Itulah. Saya baru tamat SMA waktu itu. Dan anak saya kecil itu luar biasa. Itu foto dibawa-bawa, saudara. Semua pembantu saya tunjukin, Mbak, lihat papaku. Wele katanya. Itu tidak, kalau Anda lihat pingsan mungkin saudara ya. Saya bisa mengerti kalau pingsan. Tahun itu saya baru selesai SMA, dan dalam hati saya tahu ada panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Jadi obsesi saya adalah, saya ingin jadi seorang hamba Tuhan. Tapi dasi belum punya, jas tidak punya. Cuma ingin tampil sebagai pendeta. Lulus SMA. Apa yang saya buat? Papi saya baru beli kamera, dan saya berkata, papi foto saya dengan gaya pendeta. Nah di rumah saya dulu dipakai sekolah minggu, ada mimbarnya, ada salibnya. Duduk saya di kursi, saya pinjam jas papi saya. Anda bisa bayangin, saya pinjam dasinya. Zaman dulu dasi itu pendek dan gede. Bisa untuk gede dasi, jelek, pendek, gede, kayak sekarang dipakai pelawak-pelawak itu dasi kuno zaman begitu. Saya duduk, saya pakai jas orang tua saya, nggak tahu kemana-mana itu, saudara. Tiba-tiba saya ketemu itu foto. Nanti ulang tahun ke-60 lah saya tunjukkan itu foto kayak apa. Kira-kira 20 tahun lagi baru keluar. Dan kemudian saya baru minggu lalu saya dikirim dari Surabaya foto-foto kami ketika melayani anak dari Ibu Linda Bernard ketika menikah di Seattle tahun yang lalu. Saya diminta untuk menyampaikan firman. Lalu itu adalah keponakan dari Pak Pendeta Niko Jakarta. Dan kemudian dia kirim akan foto-foto, ada satu bagian, ada orang yang foto saya, foto hitam putih, black and white, saudara. Nah itu foto abad 21-nya itu. Itu abad zaman Behula itu yang tadi, berwarna lagi. Wah. Kalau lihat saya berkata, unbelievable. Lalu saya tempelkan, saya pajang di dua begini, saudara. Saya tempelkan, saya jejer, saya bilang. Terus saya ngomong sama anak-anak saya, model begini jadi begini nih, anugerah. Saya berkata, kalau yang begini orang tidak mau ambil jadi menantu itu wajar. Aduh, kalau lihat itu saudara, saya rasa saya bisa tarik sumbangan korban bencana alam, saudara. Mau lihat bolehlah $1.000 untuk nyumbang korban banjir. Tapi itu perjalanan hidup kan saudara. Hidup itu kan berjalan terus.
Tapi Alkitab berkata, kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Jadi kalau saudara bisa melihat ke belakang, saudara akan tahu. Kita punya foto-foto kuno. Kalau saya lihat, mesak nol sebetulnya saudara. Saya berkata, aduh kasihan. Mungkin ya seperti Anda lah tahun-tahun ini. Sekian tahun lagi saudara, saya harap saudara bisa berkata yang sama. Kok bisa ya jadi kayak begini? Amen, saudara. Siapa yang buat sebetulnya? Kebenaran. Nah, saya akan coba sampaikan kepada Anda, saya bagi hidup saya ya. Saya berharap, I wish keluar dari dasar hati yang paling dalam, bisa mengubah cara berpikir kita. Karena sebetulnya usia-usia seperti saudara kebanyakan yang hadir pada hari ini, Sabtu ini, itu merupakan usia-usia yang sangat krusial sekali. Keputusan yang engkau ambil bisa menentukan akan arah hidupmu kelak ke depan seperti apa. Dan saya akan bicara sedemikian rupa, begitu pragmatis supaya saya berharap bisa mencelikkan mata rohani saudara. Saya lagi minta maaf, saya belum tega menunjukkan kepada Anda, takut beberapa orang pingsan melihatnya. Tapi mungkin anak saya, sisa saya itu mewakili akan ekspresi kebanyakan orang lah. Sampai tadi sore dia selalu ingin ambil itu, dan itu kan saya taruh di frame yang ada magnetnya. Selalu dia ambil dari kamar, sembunyi-sembunyi, dia tempel di kulkas. Saya tanya, kamu tuh kenapa sih? Kok ingin itu? Biar semua orang tahu, papaku dulu wele. Nah, saya bilang yang wele itu kelahirnya kamu ini. Lah kamu wele enggak? Tidak, ya sudah. Luarnya jelek, benihnya bagus, saya berkata. Loh, guyu kok sorot. Buk bareng gitu, enak. Guru kok kayak rentet. Semoga jadi hiburan bagi teman-teman yang merasa dianggap orang loh ya. Belum tentu lakon menang keri, saudara. Amen. Tenang aja. Saudara, orang boleh ngomong apapun, lakonnya menang keri. Amen. Nah, sekarang kita lihat, ini wajah manusia, totally human. Tapi kalau Anda ignore, Anda abaikan, saudara akan repot. Nah, saya mau buka hati lah, saya harap bisa menolong saudara. Mari kita buka dulu Lukas pasal 2, lihat akan hidupnya Yesus ya. Lukas pasal yang kedua, perhatikan ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 51 dan ayat yang ke-52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan siapa? Manusia. Lihat, ini human sekali. Ada masa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Alkitab mengatakan bahwa Yesus tetap hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Nah, semasa dalam asuhan orang tuanya, tidak ada hal yang spiritual, yang nampaknya begitu hebat yang dia alami. Tapi yang terjadi dikatakan bahwa ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari sisi manusia kita tidak boleh diabaikan dalam kehidupan kita. Lihat sekarang pada Lukas pasal yang ke-6. Ada banyak orang berkata, saya tidak butuh manusia Pak. Saya pikir kita butuh sekali. Lukas 6 ayat 37 dan ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-6 ayat 37 dan ayat yang ke-38. Alkitab berkata,
Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan, bahasa Inggrisnya shall man, maka manusia, orang akan mencurahkan itu ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya ketika Allah memberkati kita, dari yang kita tabur, Tuhan pakai manusia untuk memberkati kita. Dalam King James dikatakan shall man, maka manusia atau orang akan memberikan itu, menumpahkannya ke dalam ribaanmu. Kita ini manusia, saya harap Anda masih ingat bahwa kita ini manusia. Karena kita manusia, kita butuh manusia yang lain. Nah, kenapa? Apa yang saya mau coba sampaikan pada hari ini? Nah, perhatikan saudara sekalian. Ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan problem yang dialami oleh banyak orang percaya sebetulnya. Saya nanti akan membaca cukup banyak ayat untuk menunjukkan kepada saudara bahwa kehidupan ini tidak pernah kekal seperti yang Anda pikir. Tapi ada fase-fase, ada masa-masa dalam kehidupan kita yang harus diperhatikan, karena masa-masa itu merupakan masa-masa puncak yang bisa lewat dalam kehidupan kita. Usia seseorang itu terbatas, ya. Alkitab mengatakan zaman Nuh dikatakan umur manusia 120 tahun. Dalam Mazmur dikatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Berarti sebetulnya ada suatu kondisi di mana kondisi fisik kita itu makin lama kelak akan makin turun dan akhirnya menuju kepada tidak mungkin lagi bertahan lalu kita meninggal dunia. Keterbatasan hidup sekian puluh tahun ini yang kita mesti waspadai karena banyak orang berpikir bahwa kita akan selama-lamanya seperti ini. Banyak anak-anak muda umur belasan tahun, 17-18 merasa selama-lamanya aku akan seperti ini. Ternyata tidak, saudara. Saya masih merasa umur 17 kadang-kadang. Karena terus masih ingat bagaimana saya awal-awal bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saya pikir api dalam hidup saya tidak pernah padam selama ini. Jadi saya selalu kadang-kadang beranggapan bahwa usia saya masih belasan tahun. Saya masih menganggap diri saya sebagai orang muda. Tapi ketika uban mulai keluar 1-2, untung tidak terlalu banyak, saya tengking dalam nama Yesus. Kalau tak keluar saya cabut juga akhirnya. Tetap keluar, akhirnya saya sadar bahwa usia tidak bisa ditahan. Nggak bisa. Kemarin Pak Timotius baru merayakan ulang tahun yang ke-41. Luar biasa. Bayangkan bahwa mungkin 15 tahun lagi orang yang sama akan ada seorang anak kecil berkata, "Engkong." Lucu sekali. Nah, itu bagian yang kita mesti perhatikan, saudara. Nah, oleh karena ketidakmengertian kita, banyak orang menghamburkan waktunya dengan percuma. Sehingga akhirnya masa tuanya dia kehilangan begitu banyak kesempatan yang sebetulnya terbuka dan Tuhan sediakan dalam hidupnya. Nah, faktor-faktor usia puncak ini, titik usia puncak ini yang kita mesti perhatikan. Nah, mari kita lihat dulu. Lukas pasal yang ketiga, ayat 23. Lihat akan hidup daripada Yesus. Lukas 3, ayat yang ke-23. Dikatakan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira berapa saudara? 30 tahun dan seterusnya. Jadi Yesus, kalau Anda perhatikan ya, Yesus ini. Dia memulai dan mulainya itu, Tuhan itu mulainya itu bukan warungan cilik-cilikan kok saudara. Air dari anggur aja. Dia mulainya air jadi anggur. Besok-besoknya sudah orang mati bangkit. Jadi kalau dia memulai itu sudah boom gede. Jadi sebetulnya Yesus itu mulai
sampai ke puncaknya, peaknya umur 30. Yesus. Beberapa tahun yang lalu saya ditanya oleh seorang konglomerat. Saya khotbah di antara mereka. Bapak usia berapa? Waktu sudah 30 tahun lebih saya. Dia berkata, waduh Bapak masih muda sekali ya. Saya bilang, enggak terlalu Pak. Loh iya kan baru 30 sekian. Saya berkata begini, Yesus umur 30 Pak, sudah dahsyat sekali. Sudah diam saudara. Bapak usia berapa sekarang? 62 katanya. Sudah double dan belum bisa seperti Yesus. Nah, Yesus itu pola teladan kita. Anda mesti perhatikan. Saudara berarti dan saya bisa mencapai ke satu level puncak dalam hidupmu. Engkau usia 30. Saya mau tanya siapa yang umurnya di bawah 30 tahun? Angkat tangan tinggi-tinggi. Thank you Lord. Belum terlambat saudara. Sebagian sudah nyaris terlambat. Pak saya sudah lewat Pak, ini firman buat anak cucumu. Dengerin baik-baik saudara. Nah, sekarang Kejadian 41. Lihat, Kejadian 41. Kejadian 41. Perhatikan pada ayat yang ke-46. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Yesus umur 30 tahun, dia buat gebrakan. Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Usia berapa? 30 tahun. Contoh ketiga. 2 Samuel pasal yang kelima. Lihat pada judulnya perikop ini, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat yang keempat. 2 Samuel 5 ayat yang keempat. Daud berumur berapa saudara? 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Daud mencapai puncaknya. Usia 30. Jangan lupa bahwa sebelum ini dia raja atas Yehuda. Ini dia raja atas seluruh Israel. 30 tahun. Banyak orang berpikir, nanti aku akan luar biasa umur 40-50, tidak perlu sampai segitu. Saudara bisa, pada waktu umur 30, Anda sudah menikmati suatu puncak yang luar biasa. Nah, di dalam perjanjian lama, yang luar biasa adalah, diberikan suatu patokan, kapan seorang imam itu boleh mulai bertugas di bait Allah, dan kapan usia pensiunnya. Lihat bilangan pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Bilangan pasal 4, ayat yang ketiga. Ini patokan imam yang bertugas di bait Allah. Dengan ini kita mengerti kenapa usia 30 dia muncul, Yesus. Dan dia hanya cukup 3,5 tahun. Dan hari ini sampai sekarang, dampak yang dikerjakannya luar biasa. Bilangan 4 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi ukuran yang dipakai pada waktu itu adalah umur 30 sampai 50. Imam di perjanjian lama, ini ada masa-masa puncak dari usia sebetulnya. Saudara harus perhatikan. Nah, tidak bisa orang tiba-tiba dari 29 itu kacau sekali, 30 ngetop. Nggak bisa. Ini prosesnya, pembinaannya di bawah sekali.
Nanti kita perhatikan. Nah, bahkan saya berani berkata gini, waktu Anda usia 20 tahun, sekarang saya mau tanya, siapa yang masih di bawah 20 tahun? Angkat tangan tinggi-tinggi. Hei, saudara masih punya harapan. Not bad, saudara. Ini ajaib sekali gereja ini. Yang sudah 20 tahun ke atas, angkat tangan. Minoritas, saudara. Alright, ini makanya saya yakin dari Tuhan. It's for you, saudara. Amen. Nah, usia 20 sebetulnya begini. Kalau diperhatikan ya, hampir 80% kalau nggak salah dari semua hamba Tuhan yang melayani pada hari ini itu bertobat usia belasan tahun, di bawah 17 tahun. Masa remaja seperti Anda. Dan sebagian besar orang Kristen hari ini, itu pertobatannya adalah usia seperti saudara. Tangkap saudara? Nah, nanti saya berkata, bahkan ketika engkau berusia 20 tahun, sudah bisa ketahuan sebetulnya, kelak ke depanmu seperti apa. Nah, saya bicara pada umumnya. Ada perkecualian. Siapa? Opa Kaleb. Gitu. Tuwek tapi luar biasa. Ada. 1-2. Umumnya tidak. Nah, saya bicara in general, umumnya. Supaya Anda bisa nangkep hikmatnya. Oke? Nah, sekarang lihat. Bilangan pasal 8, ada 3 usia yang Anda mesti perhatikan ya. 20, 25, 30, sampai 50. Oke, buka dengan saya, bilangan pasal yang ke-8, bilangan 8, 23, 24. Bilangan 8, 23, 24. Tadi dikatakan usia 30 dia melayani di bait Allah. Tapi bilangan 8, 23, 24 berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Nah, di bilangan pasal yang keempat, Musa mengatakan umur 30 sampai 50. Di pasal 8, Tuhan berkata 25. Dia boleh mulai bertugas. Saya coba cari penjelasannya. Banyak ahli mengatakan bahwa diperkirakan usia ini sudah mulai training ketat dan praktek, tapi belum sampai ke masuk-masuk itu. Ini banyak dipakai di luaran, di halaman terutama. Begitu 30 dia mulai masuk ke ruang suci dan seterusnya. Jadi ini masa persiapan yang bagus untuk masuk ke dalam ruang suci dan masjid. Tapi nanti matangnya di usia 30 sampai umur 50. Tuhan berkata umur 25. Nah ya, ternyata dalam perkembangannya permintaannya lebih mudah lagi. Lihat pada Esra pasal yang ketiga. Esra pasal yang ketiga. Esra 3 ayat yang ke-8. Esra 3 ayat 8. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan, perhatikan, orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Jadi usia 20 tahun pun sebetulnya harus sudah keluar yang namanya tanggung jawabnya. Nah, ada orang yang suka gini, guyonan dengan hidup dan umurnya. Tulan sana kelundung, Anda umur sekian, belum keluar tanggung jawabnya. Sinyal warna kuning, hati-hati. Sebab takutnya pada usia ini
tidak keluar lagi. Yang jelas, RWT. Apa itu? Ruwet. Ini. Kenapa kok 20? Coba buat dulu. 2 Tawarikh 31. 2 Tawarikh 31:17. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur, perhatikan, 2 Tawarikh 31:17. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur, perhatikan, 20 tahun ke atas, dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Kalau sudah ada tugasnya, berarti ada tanggung jawabnya. Ini zaman percepatan, saudara. Tak ajari ya. Kalau saudara harus sadar, Anda ini orangnya tipe apa? Ada orang yang tipe suka happy, ya toh? Pokoknya seneng. Saya berkata, prihatin dengan hidupmu. Sebab kalau tidak keluar tanggung jawabnya, belum bisa dipasrai tugas dengan baik. Gawat. Kedepanmu ini bahaya sekali. Ada 1-2 mungkin perkecualian. Anda bisa berhasil di masa tua. Biasanya tidak. Lihat orang-orang yang hari ini berhasil. Usia-usia begini sudah keluar tanggung jawabnya, saudara. Dia tahu apa yang boleh, dia tahu apa yang tidak. Cara mikirnya sudah seperti orang dewasa. Memang dia menikmati kemudaannya, tapi hidupnya dia ngerti, tidak bisa dibuat mainan. Nanti usia tertentu ini, ternyata pertumbuhannya luar biasa. Anggap ya saudara, kalau Anda tidak, dolanan dengan hidupmu, berat. Pasti berat. Pak, aku terlanjur Pak, minta anugerah sama Tuhan. Anda mesti berbalik dalam hati dan hidupmu, karena ini membuang waktu saudara. Kalaupun mesti bayar harganya, kalau engkau minta anugerah masih bisa. Tapi kalau tidak, rodok repot. Ya, tapi sebagian besar Anda belum terlambat. Saya bersyukur untuk itu. Bilangan pasal yang pertama. Kenapa kok muncul tanggung jawabnya? Lihat bilangan pasal pertama. Ayat yang ketiga. Judulnya pada pasal pertama, Laskar Israel dihitung. Oke, kita lihat dulu pada pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kita berkata, yang berumur 20 tahun ke atas, dan yang sanggup berperang, orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi pada waktu itu, yang terdaftar di milisi Israel, kalau ada perang, harus ikut perang, umur 20 tahun. Berarti umur 20 ini sudah dianggap cukup untuk bisa memikir bagaimana harus berani mempertaruhkan nyawanya untuk bangsanya. Jadi kalau orang dianggap milisi, dia nyandang pedang, orang itu sebetulnya dianggap bisa bertanggung jawab. Jadi saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara. Saudara perhatikan umurmu. Kalau engkau di sini dan engkau ini merasa aku ini orangnya guyonan, cengeng, saenake, pacaran kono, pacaran gini, kayak burung mencolok sana, mencolok sini, hati-hati. Satu hari ceglong pasti. Dan itu tidak ada tanggung jawabnya. Nah, saudara mesti perhatikan, karena ini apa? Umurmu tuh nambah, Anda mau rem kayak apa, nggak bisa. Jalan terus. Kalaupun matahari bisa berhenti, umurmu tetap tidak bisa berhenti. Jalan terus, saudara. Ini sudah nggak ada remnya. Tiap hari bangun itu hilang satu, cepatnya luar biasa. Jadi kita mesti perhatiin. Saya perhatikan hidup saya sendiri. Saya bertobat umur 17. Seperti kebanyakan dari sebagian saudara. Bertobat ya, itu masih di SMA. Umur 20 itu kira-kira kan waktu kita mulai kuliah sih, masuk kuliah. Saya umur 21,
Saya ini sudah ikut konferensi para penginjil seluruh dunia di Amsterdam. Umur 21. Selesai kuliah, menjelang kuliah selesai, tahun 86, saya selesai kuliah saya. Saya sudah khotbah, sudah pelayanan, sudah nginjil. Umur 25, saya kawin. Jadi saya nikah ini sudah, berapa tahun ya? 15 tahun. Dengan satu wanita. Awet sampai sekarang. Kami baru ganti cincin kawin kami. Bukan karena apa, sudah nggak bisa dikeluarin lagi. Harus dipotong, saking makmurnya. Ganti terpaksa. 15 tahun, umur 25 saya nikah. Saya begitu selesai kuliah ya, saya bilang, mau selesai, saya bilang, Tuhan mana engkau katanya mau pakai aku jadi hambamu? Dia bilang, nikah dulu, habis nikah aku pakai kamu. Saya nikah umur 25, nggak punya apa-apa. Saya berkali-kali pernah cerita, kalau Anda tahu pernikahan kami hebat sekali, nggak punya apa-apa. Jas saya itu, saya buatin di mana? Pasar Johar. Serius. Sekarang orang cari jas harga, saya bilang, men, luar biasa orang sekarang ya. Pakai macam-macam. Saya dulu buatan Pasar Johar. Dasinya Belisir Ratu. Berapa ya? 15.000 atau 25.000. Kecil, bajunya nggak baru, saudara. Saya nggak punya baju baru, saya nggak punya sepatu baru. Jas yang buatin itu mertua saya. Pasar Johar, made in Pak siapa saudara? Istri saya ingat, nanti tanyain mertua saya, Pak siapa namanya? Hah? Pak Parman, Pak Parman. Pasar Johar lantai 2, second floor. Serius. Nggak punya uang. Mau pesta, nggak punya uang. Pemberkatan di gereja aja. Sekarang kalau Semarang kan kalau Anda di gereja ini kan mesti kalau pulang kan dikasih roti. Itu pun tidak punya. Untung punya teman kayak Pak Timotius. Itu canggih dari muda, canggih. Dia bilang gini, dia kan dulu kan percetaan. Dia bilang, ini Ome roti excellent aku kenal. Tak minta dulu, kirim dulu nanti bayari belakangan. Dia pakai uang apa? Uang sumbangan. Dia buatin cek mundur 2 hari. Dikirim itu saudara rotinya. Jadi habis kawin ngitung sumbangan persis itu harga roti. Hari kawin besok pagi-pagi naik motor ke kampung Malang Banjarsari, rumahnya Pak Timotius. Tak bayar utang. Kok nganternya teko hanya isu-isu? Bayar utang, saya bilang gitu. Saya kasih dia uang untuk bayar roti. Nggak punya duit. Tidak ada uang. Kawin, malam itu kawin, bocor, hujan keras, bocor. Nampungi, waduh rumah baru bocor. Ngeri. Jadi itu bagian yang saya lewati. Saya ngerti, kawin dulu. Begitu nikah. 2 minggu kemudian, Pak Timotius Arifin yang sekarang Betani Denpasar telepon saya. Pak Petrus, gitu kan dia agak serak suaranya. Tolong khotbah di Surabaya, Pak bisa. Oh bisa, saya berkata. Goro-goro itu saya keluar anak kedua lahir serak kayak Pak Arifin. Saya itu kalau ngomong kan, saya Pak Arifin berkata, kok kayak saya anak suaranya? Iya katanya. Beliau itu punya persoalan doa di Surabaya, dulu paling gede Surabaya Presenter di Gosik sudah ribuan orang. Dan udah di sana. Jadi berkat bagi orang banyak. Pak Arifin yang telponi banyak orang, panggilan ya, arek ini panggilan. Jadi saya terima banyak undangan sejak saat itu. 25 tahun. Saya umur 26 atau 27. Sudah khotbah di balai sidang. Umur 27. Jadi sebetulnya ya, dengerin saudara, Anda pikir kalau Anda nonton sepak bola yang Anda tungguin sampai lelean itu umur berapa sih? Itu 20, 25. Itu orang-orang muda. Milioner semua. Bisa.
Sementara ada yang cengengesan, pokoknya aku enak-enakan, mangan, sego opor, sesoke jajan, sego ayam, gitu aja. Ada. Usia yang lain, orang lain sudah milioner di umur yang sama. Seringkali saya berkata, Pak nasib Pak, not really. Choice, pilihan. Saya tahu tidak semua orang bisa melepaskan diri dari ikatan masa lalunya. Tapi menurut saya, porsi pilihan Anda dan saya besar. Saudara mau milih apa? Nah ini Anda mesti perhatikan, ada faktor-faktornya. Umur 30 itu JK Injil Kerajaan ini berdiri. Bener ya, 10 tahun lalu kira-kira. Dan itu saya sudah, kaset saya itu dalam setahun sudah keluar 12.000 lebih, saudara. Zaman itu belum seperti sekarang. Umur 30, puncak-puncaknya. Itu betul. Jadi kalau Anda mau ditata Tuhan, ya Anda genah hidupmu. Bapak mau jadi umur, ya kalau Tuhan umur 50 jadi gembala cukup lah. Setelah itu saya pensiun aja, saya keliling-keliling aja seluruh dunia, muter-muter, nulis buku, enak. Kalau boleh. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Terusin ya boleh juga. Tapi saya pikir, bagus. Amen, saudara. Jadi saya mau membuat saudara memikirkan bahwa ada yang namanya umur yang tidak bisa Anda tahan. Choice-mu, keputusanmu, pilihan saudara. Itu menentukan sekali. Ya, yang saudara tiap hari kalau Liga Italia, Liga Inggris ada sampai lelean jam 2, jam 3 itu. Anda sedang nonton, ya toh, 20 sekian orang-orang muda, para milioner sedang main. Bayangin. Ada kalau nonton Olimpiade, nanti World Cup di mana tuh? Jepang dan Korea. Wah, pokoknya lelean kopi pokoknya tiap malam. Itu ada nonton, saudara. Ada nonton ratusan milioner sedang nendangi bal. Itu begitu keluar tuh mobil mewah yang mereka punya. Ada sedang nonton milioner. Saudara tahu anak saya kemarin belajar sambil nonton Westlife begini ya, begini. Saya bilang itu anak-anak cacano milioner nyanyi, saudara. Itu bukan tukang ngamen tuh, milioner nyanyi itu. Dan usia mereka less than 30, paling 20 something gitu. Saya ciri-ciri, makanya banyak yang tidak tahan, terus pada kena drugs sebagainya, stres. Nggak tahan karena popularitas, tapi itu really milioner nyanyi. Jadi gandrungi banyak orang itu milioner. Jadi jangan isi 20 aku rak popo nek wis 55 ki lho aku tenanan. Telat, saudara. Telat. Apalagi terus orang Indonesia itu tingkat panjangnya umur itu lebih pendek dari orang luar. Karena gisinya, kebanjiran, kerontokan itu loh. Iya, serius. Jadi umur itu rata-rata itu lebih pendek. Nah, 55 telat. Jadi sebetulnya saudara bisa ditata dengan Tuhan kalau mau. Tapi kalau Anda senang biak, believe me, Anda sedang menghancurkan dirimu sendiri. Ini hal yang serius, saudara. Nah, sekarang orang tanya, Pak, gimana sih caranya? Oke, kita lihat bagian per bagian. Lihat beberapa ayat lah ya. Saya harap gini, saudara. Yang paling simple begini. Buang sifat childism, sifat bocah itu dulu, saudara. Seneng gitu. Buang.
Anda bisa menikmati yang baik. Kalau Anda tata dengan bagus ya, makin lama makin tua itu umurmu itu makin Anda nikmati surga dunia. Banyak orang bilang, wah pokoknya senang-senang sih, mumpung belum kawin. Salah. Nanti kawin, sengsara. Tambah tidak menikmati apa-apa. Harusnya makin lama itu makin menikmati, makin nikmati, makin nikmati. Gitu. Ini saya ngomong sisi human, saudara. Dan ini biblical sekali. Oke, lihat Ulangan 32. Ulangan 32. Ini nasihat yang bagus sekali. Ayat yang ke-29. Ulangan 32, ayat 28 dan 29. Maaf, 29 ya, 29. Ulangan 32, ayat yang ke-29. Alkitab berkata, sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan apa saudara? Kesudahan mereka. Saudara ini punya dream enggak sih? Punya impian apa enggak sebetulnya? Ya, siapa yang sebenarnya punya impian dalam hidupmu? Coba angkat tangan. Dream. Oh, it's good. Anda punya impian. Anda serius dengan impian itu. Saya bukan orang terlalu pinter secara academically, serius. Cuman saya belajar anugerah Tuhan itu luar biasa. Saya dulu SD di Bernardus itu, di Katedral itu, Bernardus. Begitu mau SMP saya mikir, paling baik Dominico lah. Ini daftar aja. Tapi aku serius, saya memang enggak terlalu tinggi nilainya, bukan 8, 9, nah, biasa. SD nilai saya biasa, 6, 7, 8 kadang-kadang. 6, 7 sudah senang lah, 8 sudah bonus, 9 kagak pernah. SMP ya, daftar ya, tes biasa. Masuk, terima. Yang lain bingung, kok mau tompo? Bejo, gitu. Tapi saya serius, saya belum kenal Tuhan, tapi saya sembayang. Tuhan aku mau ini. SMP selesai, lihat Loyola lah. Apakah hebat sekali? Enggak. Tapi saya pikir, Loyola cobalah. Beranilah. Tes. Di tes itu nilai saya 9, saudara. Tes kok songo. Langsung diterima. Orang tua saya enggak punya uang untuk bayar uang gedungnya. Tapi karena nilainya 9, sudah kuatnya berapa gitu. Dipikir jenius, enggak ini anak diberkati aja saudara. Masuk Loyola, bertobat terima Yesus. 3,5 tahun, karena itu perpindahan dari Januari pindah Juli ya. Bonus setengah tahun dari Loyola. 3,5 tahun. Mau sekolah ke Australia, sekolah teologi asal enggak boleh. Jangan tinggalkan kota ini. Ya, sekolah apa Tuhan? Yang kamu suka aja. Dari kecil kan saya suka komik-komik sejarah. Sekolah sejarah paling enak. Sambil kuliah didongengi. Enak tuh. Banyak orang kan capek ngapal tahun-tahun. Saya enggak, saya senang. Masuk sana. Juara. Di situ saya bilang seperti ikan dapat air. Dari tahun pertama enggak pernah, kedua enggak pernah. Enggak sempat. Serius. Saya lulus itu wisudawan terbaik. Cepat sekolah. Sampai waktu skripsi itu jadi rebutan dosen untuk bimbing saya. Tapi yang saya pengen tuh ketua jurusan saya, doktor paling pinter. Oh, dia kan paling berkuasa. Ini saya orang Bugis, sudah meninggal. Baru Anda tahu ujian saya luar biasa. Saya bilang Tuhan anugerah semua. Makanya saudara harus mau dibentuk Tuhan itu ikuti. Anda tata diri, tanggung jawab dikembangkan. Minta Tuhan didik aku. Saudara tahu saya ujian skripsi, kan 4 dosen. Yang paling hebat kan yang doktor satu, karena nggak ada yang dokter, cuma satu dokternya di sejarah waktu itu. Dibantah sama satu dosen saya. Wah, kelagapan saya, saudara. Dibantah, saya gelagapan yang jawab dokter ini ketua jurusan. Begini dik, katanya. Ini maksudnya begini. Oh iya Pak, takut ya. Oh anak buah.
Saya bilang, ya betul, saya berkata gitu. Tak amin kita omongannya dia. Luar biasa, itu ujian cepet. Nggak berani orang, nggak berani tanya. Satu orang nyudut kiri yang jawab ketua jurusan. Oh dia bimbing saya. Setengah jam tok rampung, keluar. Ya lulus, lumayan. Sekolah begitu. Habis nikah, nggak punya duit, berani saya. Tuhan yang nyuruh. Dapat istri yang nekat kayak begini. Saya bilang, kok kamu mau sama orang begini? Oh, dia rupanya ngerti prospeknya, dia bilang. Hebat sekali. Tapi begitu, saudara. Jadi saya mau dorong saudara gini. Ini cara memang. Anda lihat dong, ke depannya itu seperti apa. Nanti kalau Anda sudah makin di usia segini ya, naik, lumayan. Lumayan. Ini tak cerita nih saudara, supaya Anda ngerti. Hidup ditata dengan baik, jangan sembarangan. Belajar. Sojo belajar mbak sinetron begini-gini, caranya piye? Kalau mbak Rema masih mending, kan mata nggak lihat kemana-mana ya toh. Ayo mbak sinetron mbak, sakno yo, berarti kita ya iso toh. Dihapusi ya mbak tonton mesaki diskusi sinetron mbak belajar. Nggak bisa. Anda serius, tata hidupnya. Karena apa? Nanti susah dan senangnya, Anda nikmati sendiri kok. Saudara berkata, kok kayak omongannya papaku ya Pak? Ya memang ini bener kok. Kan banyak orang diomongin papanya, tapi ini firman, saudara. Tata hidupmu dengan baik. Yang nikmati saudara sendiri kok. Hari ini saya nikmati sendiri. Apa yang Tuhan anugerahkan. Itu bisa. Saya perhatiin dulu ya, waktu bertobat bareng-bareng. Yang sukanya glece-glece, sembarangan, cengenges gitu. Hari ini berat semua, saudara. Tapi yang radikal dengan Tuhan, jadi benar. Amen, saudara. Saya ini sudah sekian tahun terakhir bisa dengan keluarga, kalau setiap tahun bisa sekali, 2 kali keluar negeri bareng. Bukan uang gereja. Jangan tidak ngambil uang kolektor. Blessing Tuhan. Jalan-jalan ke luar negeri. Orang ada nunggu sampai umur 60, 70 gitu. Keluar negeri itu apa? Berobat. No way. Ngerti saudara? Tata hidupmu. Ntar kalau sudah naik di atas, hati-hati. Jangan tamak. Lakukan di jalurmu saja. Nikmati. Nanti saudara akan tahu, wah benar Pak. Semua sudah ditata Tuhan semua. Baca di Alkitab itu ada pola-polanya kok. Gak mungkin, makanya ada kitab bilangan itu dihitung semua sama Tuhan. Ada hitungannya, semua itu ada hitungannya. Jadi kalau kita nggak ngerti ini, ya sembarangan kita akhirnya. Makanya saudara masih belajar, lihat. Makanya yang perempuan saya bilang, kalau didatangi orang gaya-gaya ngomong montore papai, padahal ngomong bapai. Anggur yang Pak Dehatsu itu loh saudara. Sikile Dewi. Ya toh. Dulu saya ke rumah istri saya naik Dehatsu, enggak apa-apa. Keren toh Pak? Iya keren tapi bersama-sama yang lain. Berhentinya agak jauh, tidak langsung masuk. Dia saya parkir itu aja. Sisanya mersikil jalan saudara. Itu murni malah. Kalau enggak itu gaya-gaya. Orang tuanya buat apa? Amen, saudara. Itu enggak kekal. Berani mulai dari nol pun dari bawah berani. Dengan Tuhan. Luar biasa kok. Anda ngikuti aja apa yang Tuhan atur dalam hidupmu, saudara. Mesti lain, saudara. Mazmur 90. Saya jujur berkata pada saudara ya, hal begini kadang-kadang saya nggak bisa khotbah di tempat lain. Serius, nggak bisa ya.
Yang saya paling demen loh di sini, saya bisa ngomong apapun yang Allah taruhkan dalam hati saya. Tanpa saya merasa apapun. Tidak merasa dianggap maki-maki orang, tapi saya bisa curahkan isi hati yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Ini penting buat kita. Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ada doa yang bagus sekali. Nah, kita berkata, ini doanya Musa ini. Mari baca sama-sama. Mazmur 90 ayat 12. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi bisa dihitung itu hari-harimu. Sehingga bijaksana. Dalam bahasa Inggrisnya bagus dikatakan, teach us to number our days and recognize how few they are. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dan menyadari bahwa betapa sedikitnya hari-hari itu. Help us to spend them as we should. Tolong kami Tuhan untuk bisa menggunakan sebagaimana semestinya kami gunakan. Nah, banyak orang bilang, Pak ini sih aku senang-senang. Saya berkata, ada waktunya. Tapi jangan sampai engkau membuang, menghamburkan masa depanmu sendiri. Serius. Jadi saya hanya bisa buka hati saya hanya bisa cerita kepada saudara. Beberapa orang kan, karena apa yang dibuat sampai hari ini ada berat sekali untuk melihat ke depan saudara. Tapi saya berkata di dalam Yesus tetap masih ada pengharapan. Itu yang luar biasa. Sampai tua. Makanya ada lagu yang dalam Mazmur katakan, sampai masa tuaku. Ya, aku Tuhan tetap menggendong kamu. Luar biasa. Ya itu Pak, bisa ya bisa. Nah, tapi saya enggak mau nenteni nikmati tua. Terus 3 tahun terus pulang. Dari muda Anda bisa nikmati Tuhan luar biasa. Nah, tapi kalau saudara-saudara keluyuran, kono gini, ya berat. Tidak ada itu, orang keluyuran jadi miliarder itu enggak ada. Nongkrong sana, ngobrol sini, buang waktu, enggak ada. Nanti akhirnya hidupmu berat sekali. Sekalipun engkau hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak mendukung, keputusan tetap pada saudara. Amen, saudara. Decision itu di dalam tangan saudara. Ayat terakhir, Amsal 22. Amsal 22. Ayat yang ke-29. Amsal 22, ayat yang ke-29. Kita berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bahasa Inggrisnya bagus sekali, orang yang punya integritas dan punya skill, dia berdiri di hadapan raja-raja. Ayat yang paling terakhir, Amsal 13, ayat yang ke-22. Bagian pertama aja saya bacakan buat saudara. Amsal 13, ayat yang ke-22. Kita berkata, orang baik meninggalkan apa? Warisan bagi anak cucunya. Enak tak? Bukan ninggali utang, warisan. Setelah Anda makin tua, Anda makin diberkati, Anda berikan warisan kepada anak cucumu. Anda sembarangan, makin tua, Anda ninggali utang bagi anak cucumu. Tapi kita orang-orang percaya, sebenarnya makin lama, berkatnya makin luar biasa, lumbungnya makin berisi, ketika dia tua, dia tinggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, keputusannya di tangan saudara sendiri. Amen. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Saya berharap firman Tuhan hari ini mencelikkan mata rohani saudara dan saya. Amen. Saya tidak tahu apa yang dari pergumulan saudara, tapi ini kebenaran.
Dan kebenaran ini meninggikan derajat bangsa. Beberapa orang berkata, aduh terlambat Pak buat saya. Oh ya, kadang-kadang itu hal yang disesali. Prosesnya Anda mesti ikuti. Di samping saudara secara jiwa, manusiamu kau memutuskan, proses Tuhan tidak boleh kau tinggalkan. Nah, ada orang-orang yang jatuh dalam prosesnya. Saya tahu itu. Kesombongan, merasa ini, merasa itu. Biasanya gitu. Nah, orang-orang yang punya potensi, Anda perhatikan baik-baik. Ini umur-umur bahaya. Karena kesombongan bisa muncul. Kesombongan itu memperlambat proses Tuhan dalam hidupmu. Gak barbar. Karena apa? Tinggi hati sebetulnya. Dan biasanya kita tidak merasa bahwa kita tinggi hati. Itu yang gawat. Lalu saya berkata, Anda mesti hati-hati. Ini bagian-bagian yang tidak boleh. Sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa bagi dia. Saya berharap itu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Kita diberkati malam hari ini. Amin. Mari angkat tangan sama-sama. Thank you, Father God. Haleluya. Haleluya.